Hai, perkenalkan namaku Agesta. Ini adalah video pertamaku. Di video pertamaku ini, aku akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di One Block Minecraft Pocket Edition. Di hari pertama ini atau yang tertera hari kelima, aku mulai menghancurkan blok-blok dan menambah beberapa blok untuk memperluas wilayah. Kemudian di sini aku membuat yang namanya crafting table agar aku bisa crafting alat-alat lainnya. Dan di sini aku membuat skop untuk menghancurkan blok seperti tanah dan lain-lain. Hari pun sudah malam. Di sini aku menutupi dirt dengan blok kayu agar tidak dimakan oleh domba. Tapi akhirnya pun aku membunuh domba itu karena aku membutuhkan wool untuk membuat kasur agar bisa tidur. Setelah selesai membuat kasur, kemudian aku menaruh kasurnya dan aku tidur. Kemudian di sini aku membuat beberapa slab untuk membuat tempat menanam pohon karena di sini aku sangat membutuhkan pohon untuk bertahan hidup. Setelah tempatnya sudah jadi, kemudian aku pun menanam sapling. Setelah itu, aku menghancurkan blok-blok lagi, dan sebuah ayam pun muncul. Di sini aku memutuskan untuk membuat wilayah lagi untuk dijadikan tempat para hewan-hewanku. Dan aku pun menaruh dirt agar tempatnya nggak bolong. Dan di sini aku membuat pagar agar hewan-hewanku nggak jatuh. Aku menggiring para mushromnya kemudian memberikan mereka makan. Di sini aku ganti skin karena aku lebih suka dengan skin ini. Saat aku menghancurkan beberapa blok, kemudian bedrock pun muncul. Akhirnya bloknya udah berganti dan aku pun senang. Hari udah menjelang malam. Aku pun memutuskan untuk tidur. Setelah terbangun, aku pun melanjutkan untuk menghancurkan blok. Kemudian di sini aku membuat tempat yang nantinya akan aku buat rumah. Setelah itu aku mati karena aku nggak berhati-hati. Saat aku menghancurkan blok, tiba-tiba muncul spider. Dan ya, di sini aku mati karena ulah zombie. Kemudian aku pun melanjutkan untuk membuat tempat yang nantinya akan kubuat rumah di sini. Kemudian aku pun menaruh slab untuk sedikit berjaga-jaga. Kemudian laba-laba nge-spawn dan aku mati. Aku pun mencoba untuk menaruh blok di bawah one blocknya, tetapi aku nggak berhasil dan malah jatuh dan mati. Sini aku ketemu dengan wandering trader dan aku pun membeli seember ikan. Bukan seember ikan sih, tapi ember ikan. Bedrock pun muncul. Sembari menunggu, aku pun menambal tempat-tempat yang masih bolong. Setelah menunggu, bloknya pun muncul dan aku mulai menghancurkan lagi. Di sini aku mengambil sepatu iron dan iron untuk dijadikan armor. Di hari ke-17 ini, akhirnya aku pun full iron armor.
Di hari ke-18, aku pun menghancurkan kayu karena aku akan membuat rumah. Dan kurang lebih begini jadinya. Itu masih bolong karena aku nantinya akan menaruh kaca di sana. Dan aku pun melanjutkan untuk mengumpulkan barang-barang lagi. Dan kemudian di sini aku menemukan chest yang ada lope-lopenya. Dan saat dibuka, aku menemukan golden apple dan lain-lain. Setelah menghancurkan beberapa blok, di hari ke-23 ini aku pun mencapai bedrock. Sembari menunggu, aku pun menaruh barang-barang ke dalam chest. Setelah menunggu, di sini aku menemukan pasir dan nantinya akan kubuat kaca untuk menambal rumahku yang masih bolong. Di sini aku membuat tempat untuk storage room untuk menampung barang-barang dan alat-alat lainnya. Setelah tempatnya sudah jadi, kemudian aku pun menaruh chest-chest yang nantinya akan kuisi barang-barang. Dan kemudian aku pun memberi pagar untuk menjaga agar tidak jatuh. Setelah menaruh pagar-pagar, aku pun melanjutkan untuk menghancurkan blok-blok lagi. Dan tiba-tiba di sini seekor kelinci nge-spawn. Aku pun melanjutkan untuk menghancurkan blok-blok lagi. Dan tiba-tiba di sini zombie nge-spawn dan aku bunuh. Karena lumayan tidak terlalu aman, aku pun membuat ruangan agar lebih aman. Hari sudah malam dan aku memutuskan untuk tidur. Dan sebelum tidur, aku menaruh wall agar kacanya bisa nyatu. Dan aku pun tidur. Di sini ada chest lope-lope dan aku mendapatkan spawner dan telur skeleton. Kemudian aku pun melanjutkan untuk menghancurkan blok-blok. Bedrock pun muncul. Sembari menunggu, aku mengambil blok yang udah aku hancurkan dan menaruhnya ke dalam chest. Setelah menunggu, aku pun menghancurkan blok-blok lagi. Di sini aku melihat sebuah piggy. Kemudian aku mengambil wortel untuk menggiring dia masuk ke dalam kandang. Saat aku menghancurkan blok, tiba-tiba panda nge-spawn. Aku pun menggiringnya menggunakan bambu untuk masuk ke wilayah rumahku. Setelah pandanya masuk, aku pun menutupi jalannya menggunakan batu agar pandanya nggak keluar-keluar. Di sini burung kakak tua muncul, dan karena aku nggak punya benih, jadi aku biarin aja. Setelah aku pikir-pikir, ternyata tempat buat nanam pohonku terlalu kecil. Jadi ya aku putusin untuk membuat yang baru, yang sedikit besar di sanding rumahku. Oh ya, di sini aku nggak jadi bikinnya di sanding rumahku karena aku pikir nggak cocok.
Dan kurang lebih gini jadinya. Dan di sini aku bertemu dengan wandering trader dan aku membeli ember ikan dan tebu atau bisa disebut dengan sugar cane. Dan kemudian di sini aku menebang pohon-pohon karena aku akan membuat lahan pertanian di samping rumahku. Saat aku sedang menghancurkan blok, kemudian aku menemukan chest lope-lope yang berisi sugar cane dan lain-lain. Ya sebenarnya agak sia-sia juga sih beli sugar cane di wandering trader. Dan di sini aku memulai pembuatan untuk membuat lahan pertanian. Dan ya kurang lebih seperti ini jadinya. Dan setelah itu aku memberi air dan menaruh blok di bawahnya. Setelah itu, aku membuat stone hoe dan mulai mencangkul-cangkul tanahnya. Karena hari sudah malam, aku pun memutuskan untuk tidur. Di hari ini, aku mencari benih untuk ditanam di lahan pertanianku. Karena aku pikir rumahku sedikit hambar, jadi aku menambahkan sedikit dekorasi. Kemudian aku pun tidur. Dan di hari ke-42 ini aku pun mencapai bedrock. Setelah menunggu, akhirnya blok pun muncul dan aku langsung menghancurkannya. Dan ya, di hari ke-50 ini aku mendapatkan diamond pertamaku dan aku sangat senang. Dan di sini aku sedang menentukan tempat untuk dijadikan kolam ikan. Saat aku sedang mencari bahan-bahan untuk membuat kolam ikan, aku menemukan chest lope-lope yang berisi trident. Dan kemudian di sini aku bertemu dengan bocil zombie air. Hari udah mulai malam dan aku memutuskan untuk gadang. Aku bingung dengan panda itu karena dia terus muter-muter. Di keesokan harinya aku kaget karena ada raid di sini. Saat aku mau ngambil busur buat nyerang raidnya, aku nemuin lumba-lumba yang terdampar mati. Dan saat aku nembak busurnya, dia nyerang balik. Aku nggak tahu kalau di sana ada crafting table, jadi dia bisa naik. Dan saat aku ngebunuh, aku malah dapat ini. Aku pun di sini nyoba buat minum milk. Dan ternyata hal itu berhasil buat ngilangin. Di hari ke-51, bedrock pun muncul lagi, padahal kolamku belum jadi. Saat bloknya udah muncul, dan ternyata ini udah nether aja. Kemudian di kolam ikan, aku ngelihat wandering trader. Ya, saat aku lihat ternyata nggak terlalu berguna. Jadi karena aku ngebunuh wandering trader, jadi aku kena azab. Setelah itu pun aku langsung keluar dari kolam. Hari mulai malam dan
Keesokan harinya aku lihat lahan pertanian tumbuhannya udah pada tumbuh, jadi aku mau manenin. Setelah manen, aku pun menanam kembali. Karena ini udah nether, jadi aku mau bikin shield karena buat jaga-jaga aja. Saat aku lagi nyari-nyari blok, aku malah nggak sengaja ngancurin blok, malah dikasih kayu, jadi malah kebakar. Di sini aku nggak nyadar kalau tempatku ini kebakar, jadi aku buru-buru buat siram biar nggak nyebar. Saat aku lagi ngancurin blok, tiba-tiba gas nge-spawn. Jadi aku umpetan di sini. Jadi aku nyari-nyari di mana gasnya. Saat aku ngintip-ngintip, gasnya malah muncul. Ya di sini aku rada-rada takut. Jadi aku mutusin buat masuk ke rumah aja. Setelah masuk rumah, aku pun putusin buat tidur aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Maaf ya, harinya sampai 56 dulu karena cukup tahu